Hai, Assalamualaikum. Akhirnya setelah 1 bulan aku nggak bikin vlog, hari ini aku bikin vlog lagi. Hai hai hai. Nah, vlog hari ini aku tuh mau cerita kenapa aku nggak bikin vlog udah 1 bulan, karena aku nggak punya handphone. Nah, alasannya karena handphoneku dijual kemarin dan aku habis ditipu sama orang. Nah, aku ceritain di sini. Nah, kemarin itu aku tuh jual handphoneku di aplikasinya yang ada di Turki, namanya itu Letgo. Nama aplikasinya. Nah, aku upload handphoneku di situ. Terus ada salah satu orang yang nanya handphonenya. Akhirnya kita ketemuan. Nah, orangnya itu datang ke rumahku malam. Waktu itu kalau nggak salah itu hari Kamis. Waktu itu hari Kamis malam dia datang ke rumah, tapi nggak mau masuk ke rumah. Dia maunya ketemuannya di luar aja, di luar. Jadi pas dia udah nyampe, kita ketemuan di bawah deket security situ. Dia cek handphonenya, terus udah oke. Akhirnya aku balik ke rumah mau pindahin data. Udah gitu udah pindahin data sekitar 1 jam. Padahal cuma pindahin foto doang, fotonya itu nggak kelar-kelar buat dipindahin. Nah, akhirnya aku telepon orang yang mau beli. Ini datanya belum pindah, besok aja gimana? Ya udah besok aja katanya. Akhirnya pulanglah si orang yang mau beli itu. Pulang besoknya lagi hari Jumat. Aku masih pindahin data sampai malam. Datanya itu, foto-fotonya itu nggak kepindah gitu, nggak bisa pindah. Jadi di situ sih sebenarnya aku udah curiga ya. Di situ udah curiga, ada kecurigaan, kayak ada perasaan lah gitu ya, ada feeling kok ini cuma pindahin foto aja nggak selesai-selesai ya, udah 2 hari gitu kan. Udah 2 hari nggak selesai-selesai. Terus aku curiga juga orangnya kok nggak mau datang ke rumah gitu. Akhirnya aku suruh suami telepon sama orangnya yang mau beli itu. Suruh bilang ya udah cancel aja ini karena fotonya nggak bisa dipindah. Terus orangnya bilang nggak apa-apa kok, kita mau nunggu, nggak apa-apa, kapan selesainya aja gitu. Besoknya hari Sabtu ya, hari Sabtu aku coba pindahin juga nggak bisa pindah fotonya, nggak semua ya fotonya itu pindah. Jadi makin sebenarnya sih makin ada rasa apa ya, kenapa ya gitu, kok ini aneh banget ini, udah 2 hari fotonya nggak pindah-pindah gitu. Cuma ya udahlah, berusaha positif aja. Sampai hari Minggu sore pun fotonya itu nggak pindah gitu. Ya udahlah, akhirnya aku erase aja kan data-data di iPhoneku. Karena kebetulan hari Minggu itu kita mau pergi family day lah, kita mau pergi ke daerah Eropa gitu kan. Habis makan, terus aku bilang sama suami, suruh hubungin orangnya yang mau beli handphone. Itu udah jam 8 malam, sekitar jam 8 malam deh gitu. Terus suamiku telepon orangnya, janjian. Aku sudah bilang sama suami karena udah kayak ada feeling gitu kan. Kita janjiannya di ATM aja. Suamiku ini orangnya tuh nggak enakan. Nah, dia akhirnya menyetujui permintaan dari orang yang mau beli. Jadi kita itu ketemuan di parkiran. Itu Sahil namanya. Sahil itu kayak kos pantai ya, di tepi pantai. Kita ketemuan di Sahil, di parkiran. Itu gelap. Mereka 3 orang, 2 cewek 1 cowok. Nah, yang keluar ini 1 cewek 1 cowok, yang satunya lagi duduk di mobil tapi pintunya dibuka gitu. Pertama itu suamiku dulu nih yang turun ketemu mereka, tapi aku tuh ada rasa curiga. Akhirnya aku keluar mobil juga. Nah, aku diam-diam foto mobilnya, foto plat mobilnya kan, aku diam-diam. Sorry, tadi ada gangguan dikit. Suamiku datang. Terus aku diam-diam foto mobilnya. Akhirnya mereka transaksi ya, suamiku, aku sibuk sama anakku. Terus mereka juga main-main juga sama anakku kan.
Nah pas lagi transaksi, namanya suamiku tuh orangnya nggak pernah negatif gitu, jadi dia itu selalu lurus-lurus aja orangnya. Terus udah ambil, dia kasih uang dolar, kita kasih ya transaksi lah, dia kasih kita kasih handphone, kita ambil duit gitu. Udah gitu uangnya langsung mau setor tunai kan, $950 US. Kita mau setor tunai ke ATM, ATM-nya nggak terima. Terus pindah ke ATM satu lagi, ATM-nya juga nggak terima. Akhirnya kita ke Money Change. Terus kata Money Change, ini nggak perlu di X-ray, ini udah kelihatan kalau kok ini nih uang palsu. Gila, di situ aku langsung kayak, aduh, nggak kepikiran handphone, nggak kepikiran duit, aku langsung kepikiran, ya ampun, kalau ini mereka sindikat gimana gitu kan. Seandainya seandainya pas di TKP itu kita realize uangnya itu uang palsu, terus mereka di antara kami bertiga ada yang mereka bunuh, gimana? Udah pikiranku udah yang jelek banget, udah yang sampai ke sana. Cuma alhamdulillah kami bertiga, aku, suamiku dan anakku selamat gitu, nggak ada apa-apa. Akhirnya kita putusin buat lapor ke kantor polisi. Nah, ke kantor polisi yang di daerah tempat tinggalku yang terdekat. Tapi polisi itu bilang kamu harus ke kantor polisi yang tempat kejadian. Akhirnya kita pergi ke sana, sampailah. Terus aku kasih bukti video itu. Terus polisinya langsung cari tahu mobil siapa. Ternyata itu mobil rental. Ditelepon yang punya mobilnya. Ternyata yang rental itu foreigner. Polisi minta data siapa yang rental mobil itu. Terus yang punya mobil bilang, aku nggak punya datanya. Nah akhirnya yang owner rentalnya itu diinterogasi sama polisi. Kelanjutan antara owner mobil sama polisi aku udah nggak tahu lagi. Tapi polisi cari tahu, akhirnya dia ketemu data si penipu ini dari Polsek Kadekoi. Dari situ polisinya cuma tunjukin foto ke aku, ke suami, bener nggak sih ini namanya foto yang penipu itu. Terus kata suamiku, karena suamiku yang transaksi sama penipu itu, suamiku bilang, oh iya ini benar orangnya. Terus polisi langsung langsung tunjukin ke kami, ternyata si penipu ini dari Uzbekistan. Gila, dia kelahiran tahun 98. Waktu di kantor polisi itu suamiku tanya kan, siapa nama kamu? Ternyata dia ngaku kalau dia itu orang Turki, namanya itu Berat. Ternyata bohong. Akhirnya polisi ngomong ke suami, kalian boleh pulang, nanti kalau misalnya penipu itu sudah ditangkap, kita bakalan hubungin kalian. Nah itu kejadian hari Minggu jam 10 ya, jam 10. Terus kita pulang ke rumah. Besoknya hari Senin sekitar jam 7 dari kepolisian telepon ke suami kalau ternyata si penipu itu sudah ditangkap. Udah seneng banget, alhamdulillah. Terus di saat itu juga suami bilang kalau handphone kamu nih udah sama saya, kata polisi. Akhirnya suamiku pergi ke kantor polisi. Pas sampai di sana polisi kasih handphone, ternyata itu bukan handphoneku. Terus handphoneku, akhirnya polisi nge-push si penipu itu, di mana handphonenya gitu. Setelah itu ada satu orang kayak sekitar umur 40-an itu datang bawa handphone. Terus dicek, ternyata bukan handphoneku juga. Ternyata memang mereka ini sindikat gitu. Masa di dalam satu hari dia nggak tahu yang mana satu handphoneku gitu. Jadi yang tante-tante yang bawa handphoneku ini dia udah kayak menggetar gitu, ketakutan kalau bakal terjadi apa-apa gitu kan. Waktu itu polisi suruh ambil aja nih handphonenya, tapi suamiku nggak mau karena takutnya itu handphone curian juga bakalan jadi masalah di kemudian hari gitu. Dan polisi bilang, ya udah kamu boleh pulang, nanti masalah ini dilimpahkan ke pengadilan, nanti pengadilan bakal menghubungi suamiku gitu. Dan waktu suamiku nunggu di kantor polisi, di situ ada juga orang Turki yang kehilangan sepeda. Ternyata yang curi sepedanya itu orang Georgia gitu. Nah satu minggu kemudian ada orang yang telepon suamiku,
negosiasi sama suami, minta laporannya dicabut. Dia bilang itu masih kecil, dia udah seperti adik saya sendiri, mungkin dia hilap, bla bla bla, something like that. Terus suamiku nggak mau cabut laporan, gimana seandainya mereka itu sindikat, terus ya takutlah di sini kan kayak senjata itu free loh, senjata free, sesuatu bisa terjadi di sini gitu. Nah, singkat cerita, nggak singkat sebenarnya nggak singkat lagi ya. Kita sekarang lagi tunggu berita panggilan dari pengadilan Turki buat nanti sidang, buat nanti sidang. So kita nggak tahu lagi kelanjutannya seperti apa. Nanti aku bakalan ceritain kelanjutan dari kasus aku ini, penipuan ini, karena si penipu ini ada 2 kasus. Dia penipuan sama kasus uang palsu gitu. So buat teman-teman yang mau ke Turki, harap hati-hati karena Turki ini banyak kejadian-kejadian penipuan, scammer kayak gini, dan rata-rata itu penipunya itu bukan berasal dari Turki. Ada sih, pasti ada orang Turki, orang lokal yang scammer, penipuan gitu. Tapi rata-rata di sini yang melakukan penipuan itu orang-orang luar kayak dari Uzbek, Georgia. Nah, kemarin juga ada orang Indonesia, aku dengar orang Pakistan juga, dia ditipu dari orang Pakistan gitu. Jadi ya be aware kemanapun kita berada, semoga selalu dalam lindungan Tuhan, tetap waspada, hati-hati. Oke, thank you, bye-bye.